Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 7 Januari 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah roti hidup dan air hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami. Kami menjadi umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Vera Mandang. Kepada Ibu Vera, kami persilahkan. Selamat pagi, selamat Sabat. Bacaan renungan pagi hari ini berjudul Dia yang Percaya kepada Tuhan. Diambil dari ayat inti Amsal 16 ayat 20 yang berbunyi, "Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan." Jika kita mau mendengarkan karya ciptaan Tuhan, akan mengajarkan kita pelajaran berharga tentang percaya dan penurutan. Dari bintang-bintang yang bergerak dari zaman ke zaman, dalam lintasan tak terlacak di luar angkasa, menuju ke lintasan yang telah Allah tentukan, hingga kepada atom yang terkecil. Benda-benda alam ini mematuhi kehendak Sang Pencipta. Tuhan peduli dan memelihara segala sesuatu yang telah diciptakannya. Dia yang menopang alam semesta yang tak terbatas, juga memperhatikan kebutuhan dari burung pipit coklat kecil yang bernyanyi sepanjang hari tanpa rasa cemas. Ketika manusia pergi ke bekerja keras mereka setiap hari, ketika mereka berdoa, ketika mereka berbaring di malam hari, dan ketika mereka bangun di pagi hari, ketika orang kaya itu berpesta di istananya, atau ketika orang miskin mengumpulkan anak-anaknya dengan makanan yang sedikit di atas meja, semua diawasi dengan lembut oleh Bapa Surgawi. Tidak ada air mata menetes yang tidak diperhatikannya. Tidak ada senyuman yang lewat dari pantauannya. Jika kita percaya sepenuhnya kepada hal ini, maka semua kecemasan yang tidak perlu akan lenyap seketika. Hidup kita tidak akan dipenuhi dengan kekecewaan seperti sekarang ini, karena segala masalah kita, baik besar atau kecil, akan diserahkan ke tangan Allah, yang tidak bingung oleh karena banyaknya masalah atau kewalahan oleh beratnya persoalan. Kita kemudian dapat menikmati damai sejahtera yang menjadi kerinduan banyak orang. Langkah kepada Kristus, halaman 146 dan 147. Demikian bacaan renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Vera. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Salah seorang pionir gereja Advent yang bernama E.J. Wagoner berkata dalam Signs of the Times, volume 16, tanggal 13 Oktober tahun 1890, halaman 514, paragraf 15. Waktu untuk mempercayai Allah bukan nanti, tetapi sekarang. Betapa sering kita mendengar orang Kristen berkata, "Saya akan mempercayai Tuhan. Saya akan memberikan diri saya kepadanya. Saya akan melakukan yang lebih baik dengan kasih karunia Allah." Semuanya menantikan masa depan. Waktu untuk mempercayai Allah adalah sekarang. Waktu untuk memberikan diri kita kepada Allah adalah sekarang. Waktu untuk bekerja oleh kasih karunia-Nya adalah sekarang. Allah adalah penolong yang terbukti bagi semua orang yang percaya padanya. Kita hanya hidup di dalam sekarang. Masa depan adalah milik kita, hanya sebagaimana itu menjadi sekarang. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan bukan nanti, tetapi harus sekarang, sebab besok bukan milik kita. Nah, sekarang, apakah maksudnya untuk percaya kepada Tuhan atau percaya kepada Allah? Roh Nubuat menjawab dalam Prayer halaman 38, paragraf 1.
Percayalah pada Allah dalam kegelapan. Itu adalah waktu untuk memiliki iman. Tetapi Anda sering membiarkan perasaan menguasai Anda. Percaya kepada Allah itu perlu iman, dan perasaan bukanlah iman. Tentang perasaan dan iman, Roh Nubuat berkata dalam Mind, Character and Personality Volume 1 halaman 49 paragraf 1. Pelajari firman Allah. Jangan dikendalikan oleh perasaan. Semua yang bekerja di kebun anggur Tuhan harus belajar bahwa perasaan bukanlah iman. Untuk selalu dalam keadaan terangkat tidak diperlukan. Tetapi kita dituntut untuk memiliki iman yang teguh kepada firman Allah sebagai daging dan darah Kristus. Dalam percaya kepada Allah, jangan dikendalikan oleh perasaan, tetapi oleh iman yang teguh kepada firman-Nya. Sebab salah satu cara Allah berbicara kepada kita adalah melalui firman-Nya. Oleh mempelajari firman Allah, kita mengenal Dia dan mengetahui kehendak-Nya dan percaya. Maka, Thoughts from the Mount of Blessing halaman 100 paragraf 2 berkata, kita akan mempercayai Allah seperti seorang anak mempercayai orang tua yang pengasih. Kemudian, masalah dan siksaan kita akan hilang karena keinginan kita ditelan dalam kehendak Allah. Inilah makna percaya kepada Allah, bukan dengan perasaan, tetapi oleh iman. Percaya bahwa kehendak-Nya yang jadi dan bukan kehendak kita. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Agama yang Bersinar halaman 14 paragraf 2. Jika kita percaya sepenuhnya akan hal ini, maka semua kecemasan yang tidak perlu akan lenyap seketika. Jika kita percaya kepada Allah oleh iman dan kehendak Allah yang jadi, maka kita tidak perlu cemas. Percaya Allah akan bertindak sesuai dengan waktu dan caranya. Kita percaya penuh dan berserah penuh kepada Allah. Dan kita percaya penuh kepada Allah di dalam Anak-Nya. Sebab segalanya Allah sediakan melalui dan di dalam Anak-Nya. Counsels for the Church halaman 47 paragraf 4 berkata, kita harus percaya pada janji apa adanya dan tidak menerima perasaan untuk iman. Saat kita mempercayai Allah sepenuhnya, saat kita bersandar pada jasa-jasa Yesus sebagai juru selamat yang mengampuni dosa, kita akan menerima semua pertolongan yang kita inginkan. Kita dapat datang dan masuk kepada Bapa karena Yesus, Anak Allah, dan jasa-jasanya. Itu sebabnya saat kita bersandar pada Yesus, itulah wujud percaya kepada Allah, yaitu Bapa, dengan sepenuhnya. Sebab percaya penuh kepada Bapa sudah terlebih dahulu Yesus hidupkan, agar menjadi teladan bagi kita. Berikut contohnya dalam Jesus Name Above All Names halaman 201 paragraf 3. Dia harus menanggung pencobaan-pencobaan sebagai manusia demi kita, di bawah keadaan yang paling sulit, dan meninggalkan teladan iman dan kepercayaan sempurna kepada Bapa Sorgawinya. Kristus tahu bahwa Bapanya akan menyediakan makanan baginya untuk kemuliaannya. Yesus memberikan teladan sempurna dalam percaya penuh kepada Bapa, agar melalui Yesus kita dapat menghidupkan kepercayaan penuh kepada Bapa. Sebab hanya di dalam Yesus kita dapat berbuat, dan hanya melalui Yesus kita dapat datang kepada Bapa. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam That I May Know Him halaman 231 paragraf 2. Semakin iman kita terikat kepada Kristus dalam kepercayaan yang sempurna, semakin banyak kedamaian yang akan kita miliki. Iman akan tumbuh melalui latihan. Aturan Allah adalah hari demi hari bertumbuh. Kiranya pekabaran ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, agar kita percaya kepada Allah sepenuhnya di dalam Anak-Nya, yaitu Yesus Kristus, setiap hari, dan kita mengalami pertumbuhan hingga pada akhirnya kita menjadi serupa dengan Kristus dan layak untuk menerima kehidupan yang kekal.
Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang membawa sukacita pada pagi hari ini, bahwa penting bagi kami untuk percaya kepadamu, ya Bapa. Dan untuk percaya kepadamu, kami percaya kepada anak-Mu. Sebab Yesus telah terlebih dahulu memberikan teladan untuk percaya kepada Bapa dengan sempurna, maka segalanya Allah Bapa sediakan. Dan bila mana kami percaya kepada anak Allah dengan sepenuhnya, maka semua kecemasan yang tidak perlu akan lenyap seketika. Kedamaian menjadi bagian kami, dan teristimewa hidup kami diubahkan menjadi serupa dengan Dia. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, karena hanya dengan kehadiran Roh Kristus, itulah wujud kami percaya kepada Engkau ya Bapa. Sebab oleh kehadiran anak-Mu, itulah kehadiran Engkau ya Bapa. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.